Selamat pagi, saya Pak Yakub. Hari ini saya mau cerita tentang ketekunan karakter Yesus yang ke-16. Sejak awal Januari ya, saya mengajar karakter Kristus ini nanti sampai akhir tahun ini, bulan Desember. Teman-teman bicara mengenai ketekunan, saya teringat awal daripada terbentuknya Mesbah Koramdio ini. Sebenarnya penyebabnya adalah virus COVID yang melanda dunia. Ya, virus COVID melanda dunia tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia di awal tahun 2020. Jadi, kalau kita mengingat sekarang, itu berarti Mesbah Koramdio ini udah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ya, eh saya masih ingat pertama kali saya join di Mesbah Koramdio ini semuanya masih lockdown dan Pak Mardi dan Ibu Ria jadi host ya, belum ada breakup room, belum ada apa itu teman-teman yang begitu banyak ya. Mungkin sudah ada co-host ya. Tapi saya ingat Pak Mardi dan Bu Ria yang memimpin secara bergantian dan banyak sekali mujizat yang terjadi, yang sakit disembuhkan seketika, dan pertolongan Tuhan luar biasa waktu itu. Sehingga apa ya, uh, banyak sekali ya jumlahnya, hampir mungkin 500 lebih gitu. Nah, teman-teman, sejak itu sampai hari ini, Koramdeo ini tidak pernah berhenti. Tidak mengenal hari Minggu, tidak mengenal hari libur. Terus setiap hari, ya, setiap pagi selalu hadir dan diikuti oleh bukan hanya Indonesia, ya, kota-kota besar di Indonesia, tapi juga ada yang dari Amerika, dari Eropa, Australia, dan lain sebagainya, Singapura. Dan semua itu bisa terjadi karena ada seorang yang memang memiliki ketekunan. Saya memberikan apresiasi ya, tanpa bermaksud mengkultuskan beliau, tapi beliaulah yang memang sudah sejak semula ya, saya mendengar nama Pak Mardi itu memimpin Komsel dengan tekun dan bersama dengan Bu Ria sekarang memimpin Mesbah Koramdeo dengan tekun. Dan barusan acara di Bali kemarin, Pak Mardi dan Bu Ria betul-betul jadi berkat apa ya buat internasional ya. Ada belasan negara hadir dan kesaksian di Mesbah Koramdeo ini luar biasa. Dan Mesbah Koramdeo ini dilakukan juga oleh beberapa rekan ya. Contohnya Pak Untung yang di Jawa Timur, kemudian beberapa teman di Gereja Betel Indonesia, bahkan beberapa tempat. Tapi secara sporadis mereka melakukan dengan apa ya, on off gitu. Tapi sekali lagi kita mengucap syukur bahwa Mesbah Koramdeo di tempat Pak Mardi ini adalah Mesbah Koramdeo tubuh Kristus ya, bukan hanya satu gereja tapi tubuh Kristus. Kiranya setiap uh, ketekunan kita semua mengikuti teladan Pak Mardi ya, memperoleh berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan perkenanannya, karena orang yang tekun sampai Maranatha disebut orang yang finishing well, orang yang berakhir dan mengakhiri pertandingan dengan baik.
Baik, saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Ya, kalau saudara baca definisi ketekunan itu banyak sekali ya. Tapi bagi saya ketekunan itu adalah keselarasan ya antara pikiran kita yang mau tekun, hati kita, perasaan kita yang memang mau tekun, kemauan kita yang mau tekun, dan perbuatan kita walk the talk. Ya, kita tekun bukan hanya di omongan tapi di perbuatan. Itu sebabnya kita mesti berpikir ketekunan untuk melakukan hal yang baik, bukan dosa. Di otak kita ada yang namanya anterior singular cortex dan prefrontal cortex. Otak-otak ini yang fungsinya mengatur kebiasaan hidup kita. Tapi tekun bukan hanya sekedar kebiasaan, teman-teman. Tekun itu punya arti dan makna bahwa apapun yang kita pikirkan, Filipi 4 ayat 8, yang indah, yang benar, yang mulia, dan apa yang kita rasakan, yang indah, yang benar, yang mulia, dan yang kita lakukan juga ketekunan seperti Kristus di Filipi 2 9-11. Tekun, setia sampai mati. Tekun dan setia itu seperti sendok garpu, saudaraku. Tekun itu melakukan secara konsisten. Setia itu ada di dalam hati, sikap hati kita. Saudaraku, berikut adalah 12 ayat Alkitab yang menggambarkan karakter Kristus ketekunan beserta penjelasannya serta aplikasinya yang saya kasih dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Ya. Yang pertama di Ibrani 12 ayat 1. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi demikian, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa, saudaraku? Perlombaan iman, ya, perlombaan yang memang satu sama lain harus saling menguatkan secara estafet, ya. Yesus adalah contoh utama dalam perlombaan iman yang perlu kita jalani dengan tekun. Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana mengatasi segala rintangan, tantangan. Ibrani 4 ayat 15 berkata, Yesus itu sama dengan kita, mengalami tantangan, godaan, tapi dia tidak berbuat dosa. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes 3:9, karena benih Allah ada di dalam diri kita mampu tekun seperti Yesus. Kita mampu tidak berbuat dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita berhenti tidak tekun dalam dosa. Tapi kita bangkit dan tekun dalam firman, dalam doa, dan dalam iman. Nah, aplikasinya dalam keluarga ayat ini, mari kita mendorong setiap anggota keluarga untuk tidak menyerah pada impian dan tujuan yang baik meskipun ada tantangan. Tidak menyerah walaupun doa belum dijawab, ya. Dalam pekerjaan tumbuhkan semangat tim untuk menyelesaikan proyek meskipun ada kesulitan dengan berfokus pada tujuan jangka panjang. Situasi boleh melemah, tetapi kita sudah berdoa syafaat. Kita tetap melihat Kristus sebagai tuntunan kita. Mendengar dunia, perang, dan lain sebagainya, ngeri banget ya. Tadi dikatakan Pakistan dan India dua-dua punya nuklir. Nah, itu kalau di Asia sampai terjadi, aduh, itu luar biasa. Saudaraku, Ukraina, Rusia belum selesai ya.
Di Palestina, Israel belum. Sekarang ada di Pakistan, juga India. Dan kita mungkin merasa takut, merasa khawatir bagaimana anak cucu kita, ya kan? Saya juga mikirin seperti itu. Tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan membuat kita tetap ada damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Dalam hadirat Tuhan ada firman, kebenaran, ada damai, ada sukacita, dan ada kuasa. Mari kita katakan hidup kita ada di dalam Tuhan. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Dan kalau dulu kita hanya mendengar kata orang, kita perlu merasakan bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang ada. Dalam pelayanan, ajak rekan-rekan dalam pelayanan untuk saling mendukung dan mengingatkan pentingnya tekun dalam melayani. Kita ini keluarga di Koramdeo, dan mari kita saling menguatkan, ya. Saya senang ketika kita saling mendoakan, saling memberikan emotikon dan doa di chat. Itu luar biasa, saudaraku. Yang kedua di dalam Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, banyak agama kalau saudara perhatikan itu nabinya atau rasulnya kepengen dilayani. Itu sebabnya saya mau koreksi kalau saudara merasa melayani Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 dan 30 sampai 39, melayani Tuhan berarti melayani sama. Bukan melayani sesajen, bukan melayani ritual, tetapi menjadi manusia Kristus dengan mengasihi sama. Firman Tuhan berkata, kalau engkau dengan yang kelihatan, saudaramu yang kelihatan aja tidak saling tolong, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Saudaraku, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang butuh dilayani. Ingat, Tuhan kita gak butuh uang kita. Tuhan kita butuh hati kita. Dalam ketekunannya sebagai Allah, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan dan pengorbanan adalah bagian integral dan tujuannya di bumi. Ketekunannya dalam melayani sampai akhir menjadikannya sebuah teladan yang baik buat kita. Nah, bagaimana aplikasi di keluarga? Mari kita tunjukkan ketekunan dalam melayani kebutuhan setiap anggota keluarga, bahkan ketika situasi sulit. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mari kita saling melayani. Apalagi sebagai suami, kita adalah sumber, ya. Mari para pria yang pagi ini melayani, kita adalah sumber damai sejahtera. Kita adalah sumber sukacita, sumber berkat dari kepala Harun sampai ke janggut kejubahnya turun. Dalam pekerjaan, ambil inisiatif untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan pertolongan kita, meskipun itu mungkin mengganggu rencana kita untuk hari ini. Saudaraku, dari dulu saya mengajarkan dalam kehidupan ini tidak semua rencana itu berjalan dengan baik. Kadang sudah direncanakan tapi nggak bisa terjadi. Ya, rekan saya dokter udah merencanakan liburan ke New Zealand, tapi tidak bisa terlaksana karena apa? Kakaknya tiba-tiba sakit kanker. Dan kemarin saya mendoakan dua orang, satu anak rohani, satu lagi yang sakit parah.
Ya, semuanya punya rencana yang indah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya rencana itu tidak bisa terlaksana. Itu sebabnya, saudaraku, serahkan rencana kita pada Tuhan. Mau berhasil atau tidak, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang memutuskan. Ya. Dalam pelayanan terlibatlah secara konsisten, ya, tekun dalam pelayanan meskipun tantangan ada, menunjukkan komitmen Anda terhadap panggilan itu. Kalau sudah dibagi tugas sebagai pemimpin di breakout room atau co-host, ya, mari kita tekun, saudaraku. Mari kita tekun. Dulu itu saya tugas di hari Sabtu dan Senin, ya. Akhirnya saya tugas di hari Senin dan sharing sedikit, karena faktor kesehatan, ya, saya harus jaga istri itu. Sebetulnya bulan bulan April kemarin tuh saya izin sama Pak Mardi untuk tidak menyampaikan firman. Tapi rekan saya Samuel bertanya, aku kok tidak ada namanya. Nah, di situ hati saya merasa, iya ya, saya kok menyerah dengan tantangan seperti ini. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang Pak Mardi, saya tetap jalan, bahkan ketika ada acara di Bali, kita tetap jalan. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, di pertengahan Mei ini, saya masih bisa melayani teman-teman semua. Penting sekali hati, pikiran, perasaan, kemauan kita untuk selaras, untuk tetap bertahan dalam tantangan dan cobaan, tetap setia dan tekun melayani Tuhan. Lukas 22 ayat 42, saudaraku. Katakanlah, ya Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku, ini doa Tuhan Yesus di Getsemani. Kalau ini benar-benar terjadi, kita mati semua. Tapi Yesus tekun dan setia. Jadilah kehendakmu. Dalam ketekunan, ujung daripada keputusasaan adalah jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Manusia bisa putus asa, pikiran manusia bisa stagnasi, hati manusia bisa menyerah, kemauan kita bisa berhenti, tetapi Yesus memberikan teladan. Mari kita menyerahkan pada Tuhan. Bagi siap hati teman-teman yang sudah capek, gak mau lanjut lagi dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ayo pagi ini kita sedikit lagi, ya. Kita serahkan hati kita, pikiran kita, kemauan kita kepada Tuhan. Di Getsemani, Yesus menunjukkan ketekunannya dalam mendoakan kehendak Bapa meskipun ia merasakan kesedihan yang mendalam. Karena dia harus berpisah dari Allah Tritunggal. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya mencari kehendak Allah terlebih dahulu. Praktek dalam keluarga, mari ajak keluarga kita berdoa secara bersama-sama dalam menghadapi keputusan sulit dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah. Kami lakukan itu sudah, ini memasuki tahun 43, saudaraku. Mesbah keluarga itu mulai dari ayah saya sampai kakak dan saya. Ayah dan kakak saya sudah almarhum dan saya tetap tekun menjalankan sampai kemarin malam. Kalau hari Minggu kami semua kumpul, anak cucu, dan berdoa dan melakukan perjamuan. Itulah kekuatan keluarga Yakub Ezra. Ya. Dalam pekerjaan, dorong rekan kerja untuk selalu berdoa dan memohon hikmat sebelum mengambil keputusan penting. Dalam pelayanan, carilah konfirmasi dan arahan dari Tuhan dalam segenap
setiap pelayanan, terutama ketika menghadapi tantangan, saudaraku. Mencari wajah Tuhan, berdoa, berdiam diri, itulah kekuatan kita, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Yesus tidak hanya menderita, tapi juga memberikan kita teladan untuk mengikutinya. Ketekunan Yesus dalam menghadapi penderitaan adalah contoh bagi kita agar kita tetap setia dalam iman. Saudaraku, saya selalu memberikan pandangan hati dan pikiran ketika saya mengalami pengkhianatan atau tantangan, pencobaan. Kalau Yesus menghadapi seperti ini, seperti apa ya? Dan disitulah saya akhirnya bisa berespon benar. Berespon seperti Kristus. Ketika kita mengarahkan pandangan kita, ketika kita disepelekan, ketika kita ditolak, ketika kita dianiaya, ya, mari kita lihat respon Yesus. Dalam keluarga, diskusikan bersama keluarga tentang penderitaan yang mungkin dihadapi setiap anggota dan bagaimana kita bisa saling mendukung. Nanti ada juga pertanyaan di breakout room, apa itu tanda-tanda ketekunan, ya. Itu terus saling mengingatkan, terus saling menasihati, ya, dan secara konsisten kita tetap menjalankan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan, jadilah teladan yang baik bagi rekan kerja kita dengan tetap positif dan berfokus pada tugas meskipun ada tekanan. Dalam pelayanan, selalu ingat bahwa pelayanan tidak selalu mudah dan butuh ketekunan. Ajak rekan-rekan untuk tetap setia. Saudaraku, jangan lupa di break up room itu kita bisa sharing one on one, ya, 2 on 1, 3 on 1, 4 on 1, 5 on 1. Kita bisa sharing dengan co-host break up room dan kita bisa saling menguatkan, saudaraku. Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ayat ini selalu saya pakai, saudaraku. Penderitaan karena kebenaran menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan solid karakter, tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Saudaraku, kesengsaraan dan tantangan yang dihadapi akan menghasilkan dan berbuah ketekunan yang pada gilirannya membawa kita kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam konteks Kristus, ketekunannya adalah kekuatan membawa pengharapan bagi seluruh umat manusia. Dalam keluarga, hadapi kesulitan bersama-sama dan lihat itu sebagai kesempatan untuk membangun ketahanan dalam keluarga. Dalam pekerjaan, alihkan perhatian dari kesulitan di tempat kerja kepada proses belajar dan perkembangan yang dapat diambil dari situasi yang berat. Dalam pelayanan, berikan contoh bagaimana kesulitan dalam pelayanan dapat menjadi pelajaran yang mendatangkan harapan kepada orang lain. Saudaraku, Ibrani 10 ayat 36. Karena kamu memerlukan ketekunan. Ya, kita perlu ketekunan. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah,
kita memperoleh yang dijanjikannya. Masih ingat seorang janda yang mengetuk pintu hakim, dan walaupun hakim itu jahat, akhirnya dipenuhi pula. Ya. Dan dalam Matius ayat 7, ketika kita mengetuk, pintu pasti dibukakan. Walaupun jawabannya tidak, atau tunggu, atau ya. Mari kita tekun dalam doa, saudaraku. Tekun dalam ucapan syukur. Tekun dalam bersaksi. Puji Tuhan, kemarin saya memenangkan jiwa lagi. Seorang pria berusia 68 tahun. Kok akui namanya. Dia menangis menerima Yesus yang berasal dari kepercayaan yang lain. Saya tidak membawa kepada kepercayaan Kristen, tapi saya membawa dia kepada Kristus. Itu yang membuat hati Tuhan dalam Yohanes 3:16. Dia mengasihi seisi dunia. Dia mau kita tidak kristenisasi, tapi menceritakan kabar gembira bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita. Dan kapanpun kita meninggal, kita akan dijemput oleh Dia. Saudaraku, ketekunan dalam melakukan kehendak Allah sangat penting agar kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kalau kita tekun, Dia juga setia pada janjinya pada kita. Yesus menunjukkan ketekunan dalam seluruh hidupnya, melakukan kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Dalam keluarga, diskusikan bersama keluarga mengenai janji-janji Tuhan dan jalin komitmen untuk terus melakukan kehendaknya. Dalam pekerjaan, ingatkan diri dan rekan-rekan untuk tidak menyerah pada tujuan yang telah ditetapkan meskipun tantangan datang. Dalam pelayanan, selalu bawa semangat untuk menyelesaikan proyek tugas pelayanan meskipun nampaknya sulit. Kita memberikan apresiasi pada tim screen yang tekun ya. Tim screen ini luar biasa. Di Bali pun saya melihat Ferry, Henny, Mayhen, siapa lagi, Vin, ya, Ripka itu orang yang tekun juga ya, Jin Norman, dan saya nggak bisa sebutkan ya, Samuel dan semua leader, Anthony, ya. Kalian semua orang-orang tekun ya, mengikuti teladan jenderal kita Pak Mardi itu, ya. Dan dikasih Tuhan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tekun bertahan dalam pencobaan, karena apabila ia telah berhasil melewati ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, kalau kita tekun dalam menghadapi pencobaan, itu akan menghasilkan berkat yang dapat bertahan selamanya. Ketekunan Kristus menghadapi pencobaan adalah teladan bagi kita. Siapa yang tekun memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi kita. Saya ingat kesaksian almarhum papa saya. Dia selalu cerita dalam mesbah keluarga. Dia panggil nama saya Liang. Kamu harus tekun melayani Tuhan. Jangan angin-anginan, dia bilang. Karena setiap kali kita memenangkan perlombaan, memenangkan jiwa, kita dapat mahkota. Dan ayah saya, papa saya, memenangkan banyak sekali jiwa. Dan saya tahu papa saya sekarang ada di Taman Eden, bahagia bersama dengan Kristus. Dan tinggal saya dan saudara untuk tetap tekun. Dan siapa yang tekun akan menerima mahkota dari Tuhan. Saudaraku, untuk seterusnya saya izin membacakan ayatnya aja ya. Karena baru 7, tinggal 5 lagi. Ya. Sedangkan waktu berjalan terus, saya ingin banyak mendoakan saudara nanti.
Yang ke-8, saudaraku, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu ditolong, kau tidak berkekurangan. Mungkin gak hidup turun, tapi kau tetap bisa hidup. Tuhan itu setia. Ya. Pesan ini menegaskan pentingnya berdiri teguh dan bekerja dengan giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan dengan percaya bahwa segala usaha kita selalu dibalas oleh Tuhan. Yang ke-9, 2 Timotius 4 ayat 7, saudaraku. Ini perkataan Paulus. Aku telah mengakhiri perlombaan ini dan aku telah memelihara iman. Ini biasanya ditulis di batu nisan ya. Kalau kita siarah, kita lihat ayat ini selalu ada. Ya. Aku telah mengakhiri perlombaan, pertandingan hidup, dan aku memelihara iman. Seraku ketekunan Paulus dalam menjalani perlombaan iman dalam kehidupan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Ia menyelesaikan tujuannya meskipun ada tantangan dan maut yang harus dihadapi. Yang ke-10, saudaraku, Wahyu 2 ayat 10. Janganlah takut akan apa yang kau derita, sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan menderita kesengsaraan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi penderitaan karena ada janji besar untuk mereka yang setia. Ketekunan adalah kunci untuk menerima apa yang dijanjikan. Saudaraku, saya mohon saudara tidak menafsirkan sembarangan kitab Wahyu karena ini bicara akhir zaman. Ya, intinya ketika kita dicobai, menderita kesengsaraan, ya, kita tetap percaya kepada Yesus. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Last one, Roma 12 ayat 12, saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Mari bersukacita karena kita punya pengharapan. Mari kita tetap bersabar walaupun doa kita belum dijawab. Mari kita tekun dalam doa. Saudaraku, ketekunan dalam doa adalah kekuatan yang penting untuk menghadapi kesulitan. Yesus sendiri menunjukkan ketekunan berdoa selama misinya di dunia ini. Yang terakhir, saudaraku, 2 Tesalonika 3 ayat 13. Saudara-saudara, janganlah henti-hentinya berbuat baik. Ayo, selama kita masih bisa menolong, kita tolong. Kita ada tenaga, kita berikan tenaga. Ada dana, kita beri dana. Ada waktu, kita beri waktu. Ada telinga, kita berikan waktu untuk mendengar keluh kesah dan berdoa bersama mereka yang membutuhkan. Yesus mengajak kita untuk terus berbuat baik, saudaraku, terlepas dari tantangan yang dihadapi. Ketekunan adalah konsistensi melakukan kebaikan dan sebuah karakter Kristus yang sangat penting dalam kehidupan anak Tuhan. Apa saja manfaat ketekunan, saudaraku, itu nanti diskusikan ya. Bisa untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan. Mengapa saya tidak tekun? Mungkin karena malas, mungkin karena bosan, mungkin karena luka hati, mungkin karena patah iman. Ya bisa aja. Diskusikan dan saling mendoakan nanti ya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa mengakhiri pelajaran tentang ketekunan ini.
Bapak, kami mengucap syukur untuk Koram Deo yang sudah 5 tahun berjalan dan memasuki tahun ke-6. Berkati Pak Mardi, Buria, berkati Pak Edi, dan rekan-rekan yang terus berjuang di tim screen maupun sebagai co-host. Tuhan, mereka semua mengikuti teladan-Mu. Aku juga, Tuhan, mengikuti teladan Engkau yang setia dan tekun dalam melakukan kehendak Bapa. Bapak, tolonglah kami dalam menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan, sakit penyakit, keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kami mau tekun, setia, sampai akhir, sampai Maranatha hidup kami. Dalam nama Tuhan